Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi bayyana al halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat ma'assalam bagi Rasulnya. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Dalam salah satu hadis diterangkan, man shalla salawatil khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatun asya'. Barang siapa yang melakukan solat dengan cara berjamaah, solat dengan cara berjamaah, maka orang tersebut akan mendapatkan 5 keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah al-awwalu la yusibbuhu fakrun fid dunya. Ketika dia mau melanggengkan solat dengan cara berjamaah, maka orang tersebut di dalam dunianya tidak akan terkena yang namanya sifat fakir, alias insyaallah rizkinya dilancarkan. Maka ketika kita susah dalam hal ekonomi, ketika kita susah dalam urusan harta, coba kita cashback ke kita sendiri, kita balik ke kita sendiri. Kira-kira sholat kita bagaimana? Sholat kita sudah benarkah sesuai dengan syarat dan rukunnya? Kalau sudah syarat dan rukunnya sah, benar, apakah kita mau melakukan sholat dengan cara berjamaah ataukah sendirian? Nah, oleh karena itu mari, ketika kita ingin diri kita dihapuskan oleh Allah, tidak terkena sifat fakir ketika kita berada di dunia ini, maka monggo, mari kita laksanakan sholat tentunya dengan secara berjamaah. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, yarfa'ullahu anhu dzabal qabri. Ketika ada seorang muslim yang melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib dengan cara berjamaah, maka tidak akan terkena yang namanya azab kubur. Padahal azab kubur itu sangat pedih, saudara. Coba saja kita bayangkan. Ada salah satu kitab yang mengatakan bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia dan dikuburkan, dan orang tersebut termasuk golongan bukan orang yang soleh, orang yang tidak pernah beramal oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia ditinggalkan orang-orang yang sudah mengubur dia, tanah yang berada di sebelah-sebelah dia itu akan menghimpitnya sampai pecah seluruh tubuhnya. Di situ seluruh hewan-hewan yang berada di tanah akan keluar memangsanya dan akan disiksa oleh malaikat. Tetapi bagi mereka orang-orang soleh, orang-orang yang mau melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu secara berjamaah, maka kubur lubang yang hanya kecil, dalam satu kitab dikatakan akan berubah besarnya sebesar 70 dirham. Mungkin kalau kita meteri sekitar 30 meter. Kita bayangkan saja, rumah kita saja, kamar kita saja tidak sampai 30 meteran. Paling cuma 5 persegi.
Tetapi ketika kita nanti meninggal dunia dan kita termasuk orang-orang soleh yang mau melanggengkan solat secara berjamaah, maka kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 3, yu'ta kitabahu biyaminihi. Ketika nanti yaumul kiamat datang, semua sudah ditimbang amalnya. Ketika orang-orang yang mau melaksanakan sholat dengan cara berjamaah, maka akan mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya. Karena sudah otomatis kalau orang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan catatan amal dari sebelah kirinya, na'udzubillah min dzalik, maka yang terjadi, seorang tersebut sudah pasti masuk ke dalam neraka. Hadirin rahimana wa iyyakumullah. Yang keempat, yamuru ala sirati kal barqi al khatifi. Ketika nanti yaumul kiamat datang dan seluruh manusia dikumpulkan di suatu tempat padang mahsyar, dan di situ akan ditimbang amalnya. Dan setelah ditimbang amalnya, akan baru memasuki atau melewati jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim. Bagi orang-orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang sungguh sangat luar biasa sulitnya, di bawahnya neraka. Maka orang-orang yang mau melaksanakan sholat secara berjamaah, melewatinya seperti halnya kilat yang menyambar. Tidak ada 1 menit, tidak ada 1 detik, seperti halnya kilat cepatnya. Luar biasa keutamaan orang-orang yang mau berjamaah, sholat berjamaah. Yang kelima, wal khamisu yudkhiluhu Allahul jannata bila hisabin wala adzabin. Ketika ada orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah dengan cara berjamaah, melanggengkan berjamaah, maka tidak akan ada hisab baginya, tidak akan ada azab baginya. Beliau-beliau ini orang-orang yang soleh-soleh melaksanakan sholat dengan cara berjamaah ini akan langsung masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab dan tanpa diadab. Karena ketika nanti yaumul mizan terjadi, di situ semua orang bingung, saudaraku. Tidak ada yang memperhatikan orang lain. Semua memperhatikan dirinya sendiri. Semua mengurusi dirinya sendiri. Bagaimana supaya saya ini bisa selamat? Dan bagi orang-orang yang selalu melaksanakan sholat jamaah, berjamaah, maka orang tersebut tidak akan dihisab, tidak akan diadab, langsung masuk ke dalam surga Allah. Oleh karena itu saudaraku, mudah-mudahan kita bersama-sama termasuk orang-orang yang ahli sholat, ahli beribadah kepada Allah. Tentunya sholat dengan cara berjamaah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.